dan teman-temanku guru SD Negeri Kota Menara 3. Kita bertemu siang hari ini untuk diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10. Untuk memulai acara ini, kita awali dengan ice breaking. Boleh Bu Anggun maju sebentar untuk memperagakannya. Tepuk 5 S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Anggun. Sedikit pantun ya. Senin pagi jalan ke tepian. Beli buah naga di balik papan. Pikiran positif tanda kebajikan. Budaya positif bukti kemajuan. Langsung saja, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber yang akan memaparkan tentang budaya positif. Ini dia Ibu Septiantul Laila dari CGP Angkatan 10. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya pada acara diseminasi budaya positif. Baiklah, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Boleh menyanyi lagunya profil belajar Pancasila dulu? Bu Anggun. Bareng-bareng 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Ibu-ibu. Itu diantaranya profil belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini kita sudah pasti ceritanya sudah menerapkan ini, Ibu. Karena sebelumnya juga sudah ada JGP sebelumnya yang sudah memaparkan di sini. Saya hanya menebalkan dan mengingatkan kembali. Nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Prima Years Program: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya ada keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini kita mengharapkan anak didik kita itu mempunyai nilai-nilai kebajikan ini ya. Kita sebagai pendidik mengupayakan supaya nilai-nilai ini muncul pada anak-anak kita yang akan menjadikan suatu kebiasaan positif pada anak-anak didik kita. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita sebagai pendidik harus bisa memahami apa saja kebutuhan dasar dari siswa-siswa kita agar kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik pada siswa kita. Terlalu cepat, tolong buatan. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup apa? Yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Berikutnya ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Di sini sering terjadi muncul dalam pergaulan anak-anak kita, kadang merasa ada anak yang tidak diterima temannya, terus mungkin dia minder atau punya permasalahan pribadi. Di sini kita harus bisa memberikan rasa kasih sayang dan rasa diterima pada anak tersebut dan mengupayakan supaya bisa berbaur dengan teman-temannya.
Karena dari situ maka akan timbul anak rasa percaya diri dan bisa membaur dengan yang lain. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Lalu yang berikutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang berikutnya yang kelima ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di sini dari 5 kebutuhan dasar, saya kira di sini saling berkaitan ya. Dari rasa kasih sayang, maka dia anak akan percaya diri. Di situ bisa memacu anak mandiri, terus dia juga bisa memimpin, memicu juga untuk berprestasi. Karena tadi anak sudah percaya diri, maka akan tumbuh rasa ingin berprestasi. Dari anak yang tadi berprestasi, otomatis anak tersebut mandiri. Dari mandiri, anak tersebut memiliki pilihan dia akan melangkah atau akan menentukan pilihan seperti apa. Itu karena anak sudah merasa mandiri, mampu mengendalikan arah dirinya. Dari semua itu, anak juga membutuhkan kesenangan. Dari semuanya, kita dengan rasa bahagia, maka anak bisa melakukan segala aktivitasnya. Seperti itu deh. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Terdiri dari 2 motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik terbagi menjadi 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kenapa muncul seperti itu? Di sini tadi motivasi perilaku manusia. Seseorang akan berperilaku karena 2 sebab ini, yaitu dia daripada dihukum, maka untuk menghindari ketidaknyamanan dihukum, dia akan berperilaku sesuai yang diatur tersebut. Dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, mungkin pujian dari orang lain. Saya mau berbuat baik seperti ini, maka dia akan mendapatkan pujian. Atau satu lagi, misalkan kita contohkan anak terlambat, terus pada saat kita penanganannya tidak tepat, mungkin dia asumnya lagi tidak terlambat, bisa jadi karena daripada nanti dihukum dan tidak nyaman, maka dia tidak akan terlambat lagi. Itu motivasi ekstrinsiknya, motivasi dari luar. Satu lagi, dia tidak datang terlambat agar mendapat pujian atau mendapat penghargaan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Cukup ya. Berikutnya ada motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi yang ada dari dalam diri kita. Saya ingin menghargai diri saya sendiri dengan datang tepat waktu. Contoh mudahnya seperti itu. Hukuman, koneksi, dan restitusi.
hukuman terdiri tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis, hukuman fisik atau psikis. Di sini misal kita contohkan tadi anak datang terlambat, lalu kita beri hukuman untuk berdiri di depan kelas. Itu salah satu contohnya nih, Bu. Itu yang berupa hukuman. Yang berikutnya koneksi terencana atau disepakati sesuai peraturan murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor muridnya. Ini di sini berarti masih berlaku peraturan sekolah ataupun peraturan kelas. Jika ada dari mereka melanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang sudah tertera pada peraturan kelas maupun peraturan sekolah. Yang ketiga ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Di sini kita sebagai guru jika menghadapi siswa yang berbuat kurang pas atau tidak baik, kita mengadakan dialog dengan anak tersebut untuk anak tersebut dapat menemukan permasalahannya apa. Anak tersebut itu salahnya di mana. Kita memberi pertanyaan tematik supaya anak dapat menemukan permasalahannya apa, dan juga kita memancing anak supaya bisa menemukan solusinya sesuai dengan apa yang dia yakini. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Guru di sini yang pertama bisa menjadi penghukum, bisa pada posisi kontrol sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, berikutnya ada sebagai pemantau, lalu yang terakhir ada sebagai manajer. Kira-kira kita seringnya berada pada posisi yang mana? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kita contohkan di sini anak yang dihukum hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti kita sebagai guru itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kita memberi hukuman kepada siswanya. Saya jadi teringat diseminasi tahun lalu waktu disampaikan oleh Bu Winda, dan sering mengingatkan supaya kita dalam menghadapi masalah, menghadapi anak-anak harus tenang di Bu. Di sini saya baru merasakannya sendiri dalam artian mempelajarinya dengan lebih dalam, dan ini bisa diterapkan bukan hanya di sekolah. Bagi saya sendiri harus bisa menerapkan juga di rumah dalam penerapan posisi kontrol ini. Berikutnya ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya di sini beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu
kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Di sini kita sering menemui anak didik kita, setiap hari ada saja yang lapor, Bu, si ini nakal, Bu, si ini ambil pensil saya. Seperti itu Ibu, setiap hari ada saja anak seperti itu. Nah, pada saat kita menyikapinya sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah, maka di sini kita bisa contohkan seperti, kamu kasihan sama guru, setiap hari laporan si A nakal, si B nakal, seperti itu ya. Yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Di sini dicontohkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya supaya ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah ini salah satu contoh posisi kontrol kita sebagai teman. Dialog kita dengan anak didik kita itu seolah kita sedang ngobrol dengan temannya. Yang berikutnya ada posisi kontrol sebagai pemantau. Dicontohkan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini berarti contoh dari kesalahan anak yang tidak memakai atribut lengkap. Dan yang kelima, yang terakhir ada posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya kesalahan kita, anak itu apa? Maka anak akan menemukan masalahnya apa kesalahannya. Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti anak menemukan masalahnya sendiri dan juga anak juga menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang tersebut. Sini kamu. Selamat pagi Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nan, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nan, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
video berulang. Terlihat ada perbedaan ibu-ibu. Ya. Untuk yang video pertama, di situ dicontohkan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Jadi anak di sini yang terlambat diberi hukuman. Berikutnya juga tadi ada video yang dicontohkan posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kita sebagai guru berdialog dengan anak, bagaimana kita membuat situasi supaya anak merasa bersalah. Dari tadi yang dengan menghukum, terus membuat rasa bersalah, kira-kira perubahan perilaku anak akan menetap lama apa tidak pada anak-anak? Iya, Bu, seperti itu. Jadi anak yang dihukum, dia akan teringat akan hukumannya. Terus anak yang dibuat merasa bersalah, mungkin saat itu dia merasa bersalah, tapi sepertinya perubahan perilakunya tidak akan lama. Jika anak sudah tidak merasa bersalah, sudah kejadian itu akan bisa terulang kembali. Berikutnya tadi ada sebagai teman. Kita berdialog dengan anak seolah-olah kita sebagai teman, supaya anak merasa nyaman dengan kita pada saat kita menasihatinya. Lalu berikutnya video sebagai posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kita memantau tingkah laku siswa atau kegiatan siswa, kesalahan siswa tersebut, mengingatkan salahnya apa. Yang terakhir yaitu posisi kontrol kita sebagai manajer. Di sini posisi kita sebagai manajer itu yang lebih lengkap dan lebih bijak. Kita mengingatkan siswa, tadi di situ dicontohkan kenapa datang terlambat, terus juga mengingatkan akan keyakinan sekolah untuk datang ke sekolah itu pukul 7. Anak tersebut datang lebih dari pukul 7. Lalu kita sebagai guru mengingatkan anak tentang keyakinan sekolah apa yang sudah dia dengar, dan anak tersebut bisa menemukannya, yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Menghargai diri sendiri di sini kan berarti anak tersebut karena dia datang terlambat, kurang menghargai waktunya, sehingga datang terlambat ke sekolah. Di sini juga kita berdialog dengan anak supaya anak tersebut menemukan solusi apa supaya anak tersebut tidak terlambat. Berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Berikutnya yang terakhir ada, kamu
tidak mengerjakan tugas. Pemantau dari contoh tadi cukup jelas nih ibu-ibu. Kita bisa menentukan posisi kontrol apa dari contoh di depan tadi. Berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Iya. Iya. Betul sekali. Jadi keyakinan kelas itu dibuat kita sebagai guru beserta dengan anak didik kita. Ide-ide dari mereka kita tampung, kita ubah menjadi kalimat yang positif, lalu disepakati bersama-sama. Sedangkan peraturan kelas biasanya sudah dibuat dari pihak sekolah atau pihak guru yang harus ditaati, dan yang sudah-sudah seperti itu. Sebelum kita adanya keyakinan kelas, dulu ada peraturan kelas. Dengan perubahan waktu, sekarang ada yang namanya keyakinan kelas yang kita buat dan disepakati bersama dengan siswa kita. Dan kita biasanya awali membuat keyakinan kelas pada saat kita awal semester atau tahun ajaran baru. Saya yakin bahwa ibu-ibu di sini sudah menerapkan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berikutnya ada materi segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dari anak yang berbuat salah atau membuat kesalahan, disitulah ada proses anak tersebut belajar dari hal yang tadi belum betul menjadi hal yang positif. Berbuat salah itu wajar. Dalam dialog kita, tidak ada manusia yang sempurna. Atau bisa dengan kata lain, ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini beberapa kalimat untuk proses menstabilkan identitas. Tahap menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah.
Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi si anak yang tadi berbuat salah pasti ada alasannya. Tidak semata-mata anak tersebut berbuat salah. Maka kita harus bisa mengungkap apa alasan tersebut, anak tersebut melakukan kesalahan. Berikutnya ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu beberapa contoh validasi tindakan yang salah. Jadi kita itu memvalidasi tindakan anak yang salah dengan hal-hal tersebut. Tahapan yang terakhir yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang telah kita langgar biasanya seperti itu? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Hal-hal tersebut, pertanyaan tersebut kita tanyakan kepada anak dalam tahap menanyakan keyakinan. Seperti pada video tadi dicontohkan, ditanyakan ke anak, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar, yaitu tentang menghargai diri sendiri dan orang lain. Maka anak akan menemukan sendiri. Lalu kita menanyakan kepada anak, upaya apa untuk memperbaikinya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya, sesi pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya, monggo disilahkan. Ya, silakan Bu Anggun. Lima posisi tadi. Kebetulan saya punya murid, ada salah satu murid saya yang di dalam video yang saya lihat itu hampir sama dengan apa yang ketakuan anak saya. Apa yang ada di video itu hampir sama dengan murid saya. Nah, menurut saya sih apa yang kesalahan pada murid saya itu sudah saya, menurut saya ini ya Bu, sudah saya ada yang sudah saya terangkan. Lalu kok murid saya masih seperti itu loh Bu, belum melaksanakan apa peraturan yang tadi di sekolah, keyakinannya yang di kelas sudah itu kok belum diterapkan. Menurut Bu Sari, bagaimana solusi untuk agar anak itu tidak seperti itu gitu Bu? Kok saya terapkan belum bisa gitu Bu? Mungkin Bu Sari punya solusi lain gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya, Ibu. Di sini tadi
ada anak yang hampir kasusnya sama seperti dicontohkan, bahwa anak datang terlambat ataupun malah justru anak tidak berangkat seperti itu. Oke. Dari posisi kontrol menghukum sudah, pembuat rasa bersalah sudah, sebagai teman sudah, sebagai pemantau sudah, dan yang terakhir memposisikan sebagai manajer. Oke. Apakah langkah-langkah yang Bu Anggun lakukan sudah seperti yang tadi di segitiga restitusi? Iya. Di sini kita butuh kerjasama. Di situ kan anak berarti kenapa dia datang terlambat? Tadi katanya bangun kesiangan. Kenapa dia bangun kesiangan? Kita gali lagi. Kenapa bangun kesiangan? Karena tidurnya terlalu malam. Kenapa sih tidurnya kok sampai malam? Padahal anak sekolah masih SD gitu Ibu. Berarti kita gali lagi. Kenapa anak tersebut tidur terlalu malam? Katanya kenapa Bu? Kenapa tidur terlalu malam? Karena apa ya, kebetulan anaknya juga ibunya sudah tidak ada ya Bu, jadi mungkin kurang kontrolnya orang tua mungkin. Terus kemudian dari anaknya sendiri mungkin ya Bu, saya kurang paham, walaupun saya sudah menanyakan yang Bu Sepri tadi bilang harus digali lagi apa penyebabnya kan ya, sudah saya tanyakan terkait itu, tapi dari anaknya katanya ya karena belum ngantuk Bu, kayak gitu, jadi tidurnya sampai jam 11 malam kayak gitu, jam 10 malam gitu. Di sini kita bisa arahkan anak untuk, tadi alasannya belum ngantuk. Mungkin kita kalau anak langsung dikasih bacaan materi, mungkin anak enggan untuk membaca nih. Mungkin kita bisa kasih bacaan tapi yang menghibur. Di sini anak berarti posisinya tidak ada ibunya, harusnya justru ada dukungan dari orang tua supaya anak bisa tidur lebih cepat dan bangun tepat waktu. Berarti di sini ada kebutuhan dasar anak yang hilang mungkin, yaitu kebutuhan rasa kasih sayang dan peduli. Kita tidak mungkin dalam artian bekerja sendiri untuk membangkitkan rasa anak tersebut untuk bergairah lagi, berangkat sekolah ataupun datang tepat waktu. Di situ berarti ada seperti kayak sebenarnya anak itu protes, hanya saja orang tuanya juga yang ada sibuk. Jika bisa, di sini kita bekerja sama dengan orang tuanya untuk sama-sama menyadari bahwa anak itu butuh pendidikan supaya anak mau berangkat sekolah dan juga bisa berangkat sesuai dengan waktu yang ditentukan di sekolah. Anak di sini berarti dari kita sebagai guru juga sudah berusaha memberikan perhatian full, dan dari pihak orang tua juga harusnya melakukan hal yang sama, memberi motivasi bukan hukuman kepada anaknya yang tidak mau berangkat sekolah. Di sini langkah awal kita berarti memberikan dia rasa nyaman, rasa kasih sayang terhadap anak tersebut, baik dari kita maupun dari orang tuanya. Insya Allah akan ada perubahan, bahwa anak itu merasa diperhatikan dan merasa keberadaannya itu ada. Saya yakin anak tersebut merasa tidak diperhatikan ibunya karena tidak ada, dan ayahnya bekerja sibuk untuk mencari uang untuk kebutuhan hidup anak-anaknya. Maka dari itu kita pelan-pelan mengingatkan dan mohon kerjasamanya kepada orang tua untuk sedikit lembut dalam menghadapi anak tersebut supaya mau
mengurup lah, dalam artian di sini kita memberikan gambaran-gambaran kalau kita itu tidak sekolah itu akan seperti apa, dan kita jika rajin sekolah akan seperti apa. Kita coba seperti itu di Bang. Berarti dari tadi yang posisi manajer sudah Anda terapkan, tapi ada kebutuhan dasar anak yang hilang, maka itu juga akan menjadi seperti sebuah protes anak. Dia ingin diperhatikan, otomatis dia saya nggak mau berangkat sekolah. Nanti otomatis kan akan dimarahi ayahnya. Terus dari guru juga kita akan bolak-balik ke sana untuk mengajak anak tersebut sekolah. Sekiranya seperti itu nih Bang. Ada lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka acara dari seminasi budaya positif dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan tentang budaya positif kita sebagai guru khususnya di Kota Mandala 3 bisa terus berusaha untuk menerapkan budaya positif di SD Negeri Kota Mandala 3. Demikian diseminasi dari CGP Angkatan 10, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Boleh diikuti. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nurrohmiatun, guru kelas 4 SD Negeri Kota Mandala 3. Setelah saya mengikuti diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif, saya menjadi tahu langkah-langkah penerapan segitiga restitusi dalam menangani sebuah kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Amuna Bunyani dari SD Negeri Kota Mandala 3. Dari diseminasi kemarin yang disampaikan oleh Bu Selvi, bahwa ya materi yang disampaikan saya itu lebih tertarik pada 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif, di mana seharusnya dalam menangani anak, guru harus berada di posisi manajer, sehingga kesadaran anak itu akan bertahan lama dan mampu merubah perilaku anak yang semula tidak baik menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya guru kelas 2 di SD Kota Mandala 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni mengenai diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif di sekolah bersama Ibu Selvi selaku CGP Angkatan 10, saya menyadari bahwa untuk menyadarkan anak yang melakukan kesalahan, kita sebagai guru tidak boleh asal dalam memberikan treatment atau perlakuan. Nah, oleh karena itu, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Selvi, yaitu materi mengenai segitiga restitusi. Dan ini juga termasuk materi yang paling berkesan buat saya, di mana segitiga restitusi ini mengajarkan kepada kita sebagai guru bahwa ketika anak melakukan kesalahan, anak harus diajari untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi terhadap kesalahannya dengan dirinya sendiri, atau mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini anak
ditanyakan apa alasan anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Misalnya ketika anak telat untuk berangkat sekolah, ditanyakan alasannya, kenapa anak bisa telat berangkat sekolah. Begitu. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi peran guru di sini adalah menyadarkan anak tentang kesalahan yang dia perbuat. Jadi anak dipancing agar dia bisa menyadari kesalahannya sendiri. Misalnya tadi anak telat berangkat sekolah karena misalnya tidurnya terlalu malam, seperti itu. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana di sini siswa menyadari kesalahannya, bahwa berangkat sekolah terlambat itu adalah sebuah kesalahan, dan anak harus menyadari itu, bahwa itu adalah tindakan yang salah. Lalu langkah yang terakhir atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini siswa diminta untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia perbuat. Misalnya telat berangkat sekolah, siswa bisa menemukan solusi. Misalnya jika permasalahannya karena begadang, maka siswa berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara tidak tidur terlalu larut malam, dan juga misalnya memasang alarm, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.